Nah, materi selanjutnya adalah tentang cara mengambil sampel dari populasi. Ini masih terkait dengan BIMTEK perpustakaan dari Perpusnas. Oke, next. Di mana di sana populasinya 950 orang, maka untuk taraf 5% kesalahan, jumlah sampel yang diambil adalah 281. Kalau misalnya mau lebih besar lagi taraf kesalahan, berarti jumlah sampelnya lebih sedikit lagi. Nah, atau kalau misalnya dengan rumus itu kerepotan, Bapak Ibu juga bisa dengan tabel Krejci, di mana di sana sudah ditentukan misalnya kesalahan 1% untuk jumlah populasi. Saya ambil contoh misalnya 100 gitu ya, berarti sampel yang dibutuhkan adalah 87 orang. Atau misalnya untuk 5% berarti 78 orang, atau misalnya untuk tingkat kesalahan 10% jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 73 orang. Nah, biasanya di ilmu sosial margin of error 5% sudah cukup mewakili untuk dijadikan penelitian. Baik, kita lanjut ke cara mengumpulkan dan mengolah data dari metode survei. Yang pertama susun pertanyaan untuk kuesioner, lalu uji validitas kuesioner, apakah pertanyaannya ambigu atau tidak, bahasanya bisa dimengerti atau tidak. Kemudian tentukan platform kuesionernya, metodenya apakah digital, cetak atau keduanya. Tentu kalau digital atau online biasanya pakai Google Form dan rekapnya bisa lebih mudah. Tapi kalau tercetak berarti Bapak Ibu perlu input datanya, mengolah data kuesioner ke dalam Excel. Kemudian sebar kuesioner, rekap kuesioner, kemudian tarik kesimpulan. Nah, ini contoh alat bantu untuk kuesioner. Tentu tidak serta-merta langsung bisa menyodorkan lembar kuesioner ini ke responden. Kita perlu memperkenalkan diri ya. Kemudian kita meminta kesediaan si responden untuk mengisi, dan biasanya karena biasanya, tapi ini tidak wajib ya, orang-orang yang melakukan penelitian menggunakan kuesioner ini biasanya memberi hadiah, bisa jadi souvenir, bisa jadi pulsa, atau ya tapi nggak mahal-mahal. Yang penting si responden semangat untuk mengisi datanya dengan benar dan jujur, dan jangan sampai memaksa. Jadi misalnya kita temui orang di jalan, kemudian kita minta tolongnya agak ngeyelan gitu, kita tolong tapi ngeyel. Gimana tuh kalau minta tolong ngeyel? Orangnya sudah nggak mau tapi kita tetap kita todong. Nah, biasanya dia ngisinya kalaupun mau agak asal-asalan. Jadi jangan sampai seperti itu. Harus ada kesediaan, keikhlasan dari si responden untuk mengisi supaya datanya juga benar. Nah, ini adalah format rekapitulasinya. Jadi kalau nanti lembarnya sudah diisi, kita pindahkan ke dalam tabel ini sesuai pertanyaan yang sudah kita ajukan. Ini biasanya kalau tercetak kita manual masukannya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Google Form, biasanya sudah terinput otomatis. Baik, lanjut ke, nah kalau itu sudah, ini adalah pembuatan laporan. Sama seperti tadi yang metode existing sources, di mana ada ringkasan eksekutif, kemudian cakupan metode analisis, baru kemudian ke temuannya. Baik, kita lanjut ke metode ketiga, yaitu mengumpulkan dan mengolah data dari metode wawancara. Jadi yang ketiga adalah wawancara. Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa ada 3 metode yang dikenalkan Dorner. Yang pertama adalah existing sources, kemudian yang kedua survei, yang ketiga adalah wawancara.
ketiga-tiganya adalah satu kesatuan sebetulnya. Jadi ketika SDM kita cukup, waktu kita cukup, nah, biaya kita juga ada, kita bisa meneruskan analisis kebutuhan ini ke metode wawancara. Jadi lebih mengerucut lagi gitu. Nah, kemudian siapa yang diwawancara? Jadi tidak semua populasi. Kita hanya membidik pemustaka potensial saja yang kita wawancara. Nah, itu pun biasanya tidak banyak. Karena kita berharap mereka yang potensial ini bisa menjadi pemustaka aktual. Nah, untuk pengambilan sampelnya biasanya menggunakan snowball. Snowball itu tentu kita membidik satu orang yang benar-benar mewakili dari komunitas itu. Kemudian berkembang lagi sampai datanya benar-benar kita anggap sudah cukup. Jadi sampelnya nggak banyak sih. Ketika jawabannya sudah seragam, oh ini sudah mewakili semua populasi, ya udah berhenti sampai situ. Jadi sudah, kemudian lanjut. Nah, mengumpulkan dan mengolah data dari metode wawancara. Tentu yang pertama adalah kita perlu membuat pedoman wawancara supaya kalaupun nanti yang melakukan wawancara bukan kita atau orang lain yang melakukan, dia si pewawancara tidak tidak keluar track. Jadi dia tetap di pedoman yang ditentukan. Jadi nggak ngalor ngidul ke sana kemari pertanyaannya, harus mengerucut terhadap tujuan dari wawancara itu sendiri. Misalnya ingin membidik pengangguran supaya mau datang ke perpus, tentu kita harus tahu kebutuhan dia, pengen belajar apa, nah gitu. Kira-kira di tempat dia yang cocok apa yang bisa dikembangkan. Nah itu kan kita juga bisa nanya ke beliaunya. Bisa jadi dia pengen belajar tentang ukiran, tapi selama ini tidak ada yang ngajari ukiran, padahal di tempat dia banyak kayu jati gitu. Nah, itu satu. Kemudian buat janji dengan informan. Jadi perlu janji dulu ya, jangan tiba-tiba datang, Pak saya mau wawancara, aduh ternyata yang mau diwawancara ternyata lagi repot, lagi ada acara atau lagi sakit. Nah tentu juga tidak bisa diwawancara. Harus janji dulu dan pastikan bahwa yang bersangkutan bisa diwawancara. Lalu yang selanjutnya adalah jangan lupa direkam. Sekarang alat rekam sudah banyak ya Bapak Ibu, bukan barang yang mahal lagi. Kalau dulu rekam kan pakai tape recorder, harus nyiapin kaset gitu. Kalau sekarang kan sudah canggih ya, HP Bapak Ibu pun sudah bisa dijadikan sebagai alat perekam. Dan canggihnya HP yang sekarang juga, alat rekamnya sudah bisa mentranslate dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Ya, kalau di Samsung itu ada Samsung Note ya, dia bisa otomatis menerjemahkan lisan ke dalam tulisan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membuat transkrip wawancara. Ini alat bantunya adalah matriks reduksi. Jadi kalau dulu itu, atau yang masih ya, jadi wawancara kan bahasanya lisan. Biasanya kalau bahasa lisan tuh ada menurut saya nah gitu. Itu biasanya masih ditulis ulang di matriks, di tabel reduksinya. Kemudian baru di sebelah kanannya itu nanti reduksinya apa, tema besarnya apa, nah gitu. Lalu sesudah itu simpulkan hasil wawancara dari tiap informan. Nah yang terakhir adalah membuat rekomendasi atau laporan. Nah ini contoh pedoman wawancaranya. Seberapa sering Anda memanfaatkan? Nah ini pertanyaan untuk pemustaka aktual. Bila ya, koleksi apa aja, bila tidak, kenapa? Nah itu biasanya ada pertanyaan yang berkelanjutan yang perlu ditanyakan. Kemudian apakah keberadaan perusahaan telah membantu memenuhi? Jika iya apa, jika belum apa. Jadi seperti itu perlu dipikirkan supaya nanti bisa lebih mengkerucut hasilnya. Atau di
Pemustaka potensial, apakah Anda pernah? Nah, ini juga sama, jika tidak pernah, mengapa, bagaimana tanggapan, apa harapan, terus seperti apa gambaran. Nah, seperti itu. Jika pernah, untuk keperluan apa, berapa kali. Nah, perlu ditanya juga, kapan terakhir kali, koleksi apa saja. Nah, kayak gitu. Nah, ini contoh tabel reduksinya. Yang sebelah kanan masih utuh bahasa lisan, yang sebelah tengah itu sudah direduksi. Nah, yang sebelah kanannya lagi itu adalah tema besarnya. Nah, yang terakhir sama kayak tadi di dua metode sebelumnya, membuat laporan hasil analisis kebutuhan. Nah, kalau ini sudah selesai, bisa jadi 3 laporan tadi, kalau misalnya memang ketiganya bisa dilakukan, bisa digabung di temuannya. Jadi benar-benar hasilnya itu sudah melalui 3 metode dan benar-benar mengerucut. Jadi lebih tepat guna, tepat sasaran. Nah, untuk laporannya sendiri terdiri dari ini. Yang pertama, ringkasan eksekutif atau executive summary, kemudian cakupan metode, kemudian temuan. Nah, yang keempat adalah rekomendasi. Rekomendasi di sini berarti subjek atau saya koleksi apa saja yang perlu diadakan, koleksi apa saja yang mungkin belum perlu diadakan. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, ini sudah baik. Mungkin kita perlu jeda istirahat dulu. Nah, sebelum masuk ke sesi simulasi, saya mau ada apa namanya, ice breaking dulu ya, biar nggak stres, biar nggak jenuh. Karena dari tadi saya udah ngecipris ngomong baik. Ya, bahasa saya di Cikarang ngecipris gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf berbicara terus, jadi mungkin kita perlu penyegaran. Nanti untuk saya share dulu sebentar. Nah, tebak gambar, saya pengennya tebak gambar. Saya kecilkan dulu biar tidak dicontek. Oke, tebak gambar. Nanti jawabannya silahkan ditulis di kolom chat. Nah, soalnya kalau pakai audio biasanya suaranya jadi crowded, jadi Bapak Ibu bisa tulis di chat. Ada hadiahnya nggak ya? Nggak tahu deh, ntar dulu. Yang penting kita seru-seruan dulu ya. Kalau nanti dapat hadiah alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita mulai. Saya share ini. Baik, sudah tampil? Oke, Bapak Ibu bisa siap-siap